Halo, saya Ilham. Saya Nur Ihwal. Selamat datang di program Lentera Kata, karena Lentera Kata hadir menerangi Setiap kata sebelum jadi narasi. Oke teman-teman, kali ini saya sama Ihwal akan ngobrol tentang apa itu selayar, bagaimana itu selayar. Nantinya saya dan Ihwal akan ngisi acara ini, program ini di Selayar News. Semoga teman-teman Bisa senang dan menikmati ya. suka ya. Amin, amin, amin. Dan semoga penontonnya rame ya. Dan bisa memberikan kontribusi untuk selayar lah. Minimal pemikiran-pemikiran kita itu, ide-ide kita itu bisa lah membangun selayar ke depannya lebih baik. 2024 siap ya? Jauh. jauh. Maksudnya mencoba Jangan ke sana dulu. Oke. Ihwal, apa sebenarnya sebagai awal Lentera Kata ini apa sebenarnya mau kita sampaikan ke teman-teman. Oke. Kalau sebenarnya di lewat program ini mau kita bercerita tentang mungkin masih banyak orang yang belum tahu selayar itu apa, selayar itu di mana gitu. Nah itu yang mau kita cerita. Benar-benar. Karena selama ini orang mungkin kalau kita ditanya orang dari mana, kita jawabnya Makassar karena selayar itu jarang tahu. Setelah ATI Academy, nah baru oh ATI. Nah itu mungkin ya. Apa? Itu kayaknya kerasa kalau misalnya kita keluar daerah Ya, tapi kalau misalnya masih di skop Sulawesi itu Sulawesi Selatan, kayaknya masih ada berapa orang yang tahu gitu. Tapi kalau di luar dari itu kayaknya orang bertanya-tanya di mana itu selayar itu apa gitu. Mungkin stereotip yang sering muncul di apa ya, di kalangan orang-orang Sulawesi itu selayar itu baca-baca kayak gitu-gitu. Oh, pernah dapat juga begitu? Iya, memang ada baca-bacanya tuh, baca puisi misalnya. Iya, ada banyak yang suka membaca. Iya. Oke. Baca Barsanji. Nah, sama sebenarnya mau Kak tahu Ihwal kan jadi sebagai awal ini mau Kak cerita saya sama Ihwal pengalamanku selama di Selayar dan sebagai orang asli Selayar itu seperti apa. Dan juga Ihwal mungkin akan bisa cerita juga pengalamannya sebagai orang Selayar itu seperti apa gitu. Oke. Nah, mungkin sebagai awal Ihwal kau aslinya Selayar di mana? Oh ya, saya perkenalkan, nama saya Nur Ihwal, jangan lupa di-subscribe ya. Nah, nama saya Nur Ihwal, saya asli Selayar, orang tua saya asli Selayar juga dua-duanya. Saya bisa dikatakan Selayar Tulen lah ya, Selayar Tulen. Dan saya tepatnya di Kampung Lembangia, Dusun Lembangia, Kecamatan Bontosikuyu, Desa Patikarya, Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan. Detail. Nah, detail itu. Titik koordinatnya perlu saya sebutkan juga. Nah, jadi itu terletaknya memang kalau Lembangia itu agak atas, dia di dekatnya tempat wisata Baloya, Sunari, mungkin tahu Sunari. Sunari. Ya. Jadi patokannya kalau misalnya orang Ihwal ini Kalau Sunari. misalnya ini mau disampaikan ke teman-teman. Kampungmu dulu baru Sunari. Sunari dulu baru kampung saya. Oh, Sunari ya, dulu. Oke. Tapi saya punya investasi di situ. Oh, Ya, kelapa. Beli Eka. Oke, sampai di situ cukup perkenalan saya, itu orang Selayar dari Lembangia. Ada berarti lagi? kayak sekolah dari Oh ya, sekolah saya itu di Selayar. Semuanya di Selayar, SD, SMP. Kuliah? Kuliahnya. Nah, kuliahnya itu di Makassar. Jadi memang rata-rata orang di Selayar itu kuliahnya masih di Makassar. Di karena Makassar. mungkin pilihan kampusnya masih kurang. Masih kurang. Walaupun sekarang sudah ada kampus kayak Unhas itu sudah bikin Buka ini. Ya, sudah buka. Dan ada juga namanya kampus ITSBM itu. Itu yang baru mau ya? Sudah buka itu. Tapi belum ada mahasiswa. Sudah buka. Oh, oke. Saya belum menelusuri juga. So, mudah-mudahan teman-teman nanti yang di Selayar itu tidak menutup untuk kemudian tidak menuntut ilmu jauh ke kampungnya orang gitu. Tapi betul. teman-teman yang misalnya punya kendala gitu harus kuliah atau tidak bisa tinggalkan kampung, bisa di Selayar. Bisa di Selayar, karena banyak juga kendala dari orang-orang Selayar itu yang tidak mau pergi merantau. Nah, kalau Anda ini bagaimana, di Selayar asli? Saya asli. Asli Selayar. Ibu bapak Selayar asli. Ya, Saya di Tanete, di Tanah Beru tepatnya. Dusun Tanah Beru, Dusun Tinggi Sisila, tapi nama kampungku itu Tanah Beru di Tanete. Saya juga SD sampai SMA itu di Selayar. Selayar semua. Oke. Gitu. Kuliahnya di mana?
Di Makassar. Kan kita satu kampus. Di Makassar. Ini apa? Di tahun-tahun itu kayaknya masih kurang Ki. Kayaknya ada di kampus tapi masih kurang Ki. Informasinya sampai ke saya mungkin, apalagi kayak titik ibu kota itu. Nah, kalau lebih dekat ke ibu Makassar kota, kayaknya. jauh, enggak begitu jauh Ki untuk sampai informasinya gitu. Dan belum ada era mungkin internet sampai di situ ke sekolah-sekolah, sampai informasi kalau misalnya ada kampus yang apa kan kemarin kayak ada pariwisata ya. Kampus pariwisata. Nah, ada kampus pariwisata. Itu kayak belum sampai gitu. Nah, kalau kau ini sebagai putar daerah ya, bisa disebut putar daerah dari Selayar gitu. Kalau kau sebagai konten kreator lah, konten kreator, apa yang mau tonjolkan kalau kau sebagai konten kreator itu berbicara tentang Selayar gitu? Simpelnya apa yang mau garap gitu? Di Selayar? Oke, ya di Selayar itu masalah itu sebagai konten kreator itu karena konten kreator itu membuat rumah konten kreator lah. Saya punya cita-cita itu membuat kayak komunitas di Selayar itu kayak Selayar Creator Community. Mungkin biasa teman-teman yang bisa mendanai itu. Ya bisa, ya, artinya saya lihat kampung di Banyumas itu ada namanya kampung YouTuber. Jadi semua itu satu kampung itu semuanya konten kreator. Semuanya konten kreator dan bisa menghasilkan uang dari konten kreator itu. Jadi pemuda-pemuda di sana itu kayak malas merantau karena di kampung sendiri bisa berjaya ya. Berjaya. Nah, itu kalau misalnya itu kita bisa bangun di Selayar, pemerintah turut hadir, misalnya memfasilitasi, oke, apa yang mau kita garap ini? Misalnya membuat kayak misalnya internet gratis lah misalnya. Internet gratis di kampung, misalnya kita buat misalnya rumah kreator lah di kampung-kampung. Itu kita bisa memberdayakan masyarakat di situ tanpa perlu lagi merantau gitu. Besar sekali ininya kayaknya, maksudnya cita-citanya Iwal. Besar memang, saya 2024. Kalau saya pribadi masuk sebagai konten kreator, sebagai orang yang terlibat juga di produksi konten apa semuanya. Kalau saya sisi-sisi yang mau kutonjolkan itu sisi yang kayak mungkin budaya pariwisata gitu, sama manusia-manusia yang di Selayar gitu. Karena kalau berbicara mau bangun dulu sistem ekosistem yang kayak kau sebut itu kayak masih butuh waktu lama, sementara arus informasi itu cepat sekali Ki. Nah kalau itu mau dikejar dulu baru sampai jadi, kayaknya orang jauh sekali ke depan. Apalagi kayak Ihwal masih berharap butuh sokongan dari pemerintah, dari orang lain gitu. Kayaknya terlalu jauh Ki. Sementara makanya saya mau maju di 2024 toh supaya. Karena kulihat tuh banyak teman-teman hari ini tuh di Selayar yang banyak sekali kadang berseliweran Ki informasi-informasi tentang Selayar itu dari orang-orang Selayar yang bukan tinggal di Selayar. Gitu. Maksudnya di perantauan. Menurutku seharusnya kita atau orang-orang yang kemudian aktif di produksi konten itu bisa ambil bagian di situ gitu. Simpel bagaimana, saya kepikiran bagaimana kemudian ketika berbicara tentang gugusan pulau di Selayar itu seperti apa, orang-orang di pulau itu seperti apa. Kayaknya itu akan cukup menarik untuk kemudian memperlihatkan Selayar itu apa dan Selayar itu bagaimana gitu. Berarti lebih ke pariwisatanya gitu ya? Semuanya. Pariwisata, budaya dan manusianya. Itu kalau saya. Kalau sekarang sudah apa yang sudah dilakukan Ilham untuk Selayar itu dengan cita-cita itu tadi? Kalau sudah ada langkah-langkah ke sana? Mau kembali ke Selayar tuh. Oh, kapan itu? 2004 ya? Tidak, kalau apa yang sudah aku lakukan sebenarnya kayaknya belum ada apa-apanya dengan teman-teman, tapi mau aja rangkum Ki Selayar ini dalam mungkin sampai akhir tahun ini, mau rangkum Ki Selayar ini dari beberapa teman-teman. Nah, makanya program ini hadir untuk bagaimana teman-teman ceritakan tentang apa itu Selayar, bagaimana itu Selayar, dan kenapa harus Selayar. Jadi teman-teman mungkin yang nonton video ini bisa komen ya, misalnya orang-orang yang merantau di ibu kota ya. Ibu kota dimanapun. Gitu. Jadi kita bisa wawancara langsung gitu. Nah, jadi tinggal ditulis alamatnya, nanti kita cari ya. Ada mungkin nanti teman-teman yang di Makassar. Di Makassar bisa. Kita sempat main ke Makassar, ataupun kita teman-teman nanti yang di Selayar itu bisa kemudian kita ngobrol bareng tentang perspektifnya tentang Selayar itu seperti apa. Betul. Mau Kak tanya kok tentang masa kecilmu di Selayar itu seperti apa Ki? Masa kecil di Selayar itu saya seperti bocah pada umumnya main permainan tradisional itu. Permainan tradisional kayak cake itu saya main itu. Kalau
ditangkapnya pakai mulut itu lebih tinggi nilainya. Patah gigi. Iya, jadi itu ya karena saya belum menikmati era internet pada saat itu. Jadi menurutku masa kecil di Selayar itu adalah masa yang paling bahagia menurutku ya. Di mana kita masih bersosialisasi dengan teman-teman kita itu dan tanpa ada sentuhan-sentuhan Tapi teknologi. kok rasa tidak ya ini yang pergi kau nonton itu tidak di rumahmu? Atau kau Saya rasa, kau saya hadir rasa. kok lahir kok ini ada memang TV-mu? Tidak ada. Saya jadi di rumah di kampung saya dulu itu hanya satu yang punya TV. Jadi setiap malam itu kita ke rumahnya nonton sama tetangga-tetangga gitu. Satu kampung kita ke situ. Jadi kadang yang punya TV ini setelnya berita. Nah, anak-anak itu kan tidak suka berita. Nah, kita sebagai bentuk protes itu kita langsung kabur gitu. Terus kita ribut-ribut di depan rumahnya gitu sebagai bentuk protes. Kan kita mau nonton gerhana. Tahu gerhana kan? Tidak. Waduh. Iya kan itu ada dulu sinetronnya gerhana itu masa-masa saya itu gerhana apalagi ya? Masa-masa itu. Jin dan Jun. Nah, itu. Jadi masih saya rasakan itu di kampung itu satu TV dan lampu itu sudah dipadamkan jam-jam 10. Kalau kau bagaimana di Tanete itu kan kita berbeda, ujung pukul ujung ini. Iya. Kalau saya masa kecilku apa ya? Karena saya lahir Kak dari bapak dan ibu seorang petani. Oke. Ya lebih seringnya di kebun. Kalau di kebunnya itu di bagian bawah Tanete itu Di Tanete. apa yang ini? Kelapa. Kebun kelapa. Oh ya berarti sama. Apa? Saya kelapa. Apa ya bahasa ininya? Kelangkang apa? Kelangkang, kopra. Kopra. Nah, kopra itu atau biasa kalau musim jagung tanam jagung. Tapi kalau sayur-sayuran di Selayar itu di kampung Tanete itu bagaimana? Kurang. Maksudku kalau perbandingannya dengan ini kayaknya sayur-sayuran kurang sekali kayaknya di Selayar deh. Kurang. Itu yang harus digarap itu. Maksudnya untuk itu kayaknya kembali lagi ke ininya tuh. Kalau ininya yang lain mungkin bermain dia sembunyi enggo. ya. Apa lagi main sepeda paling itu begitu. Tapi menurutmu masa-masa kalau misalnya kita ambil perbandingan ya komparasi itu masa kecil kan banyak orang generasi 90 mengatakan bahwa generasi kami lah yang paling indah. Terus generasi 2000-an mengatakan generasi kami lah yang paling indah. Jadi masing-masing menganggap bahwa generasinya lah yang paling indah. Menurutmu bagaimana? Generasi 90-an ya. Bagaimana menurutmu? Ya, terserah, enggak apa-apa. Mau kok indah-indah. Tapi menurutmu kau yang menikmati masamu itu yang generasi 90-an masih yang Kalau saya kalau bisa Kak dikasih kesempatan untuk milih untuk lahir, saya milih Kak lahir lebih di belakang lagi. tahun 80-an begitu. Seangkatan dengan 70. Pak Soeharto gitu. Tidak ada masalah. Ya, lebih cepat lebih baik. Oh, lebih baik. Iya, karena maksudku apa ya? Kalau ya capek dengar kata-kata orang tua yang berbicara tentang pengalamannya seperti apa, itu bagaimana. Kayaknya kalau misalnya kita hadir dan juga jadi saksi di bagian cerita itu kayaknya cukup menarik. Apalagi kayak dulu di Selayar tuh orang masih berkuda. Iya. Itu kayaknya cukup menarik. Menarik. Kalau saya. Tapi kalau menurut Sohoki kan nasib terbaik itu tidak pernah dilahirkan. Bagaimana menurutmu? Terserah Suhok ya. Maunya Suhok gitu. Apalagi yang mau digali ini tentang Selayar? Kalau ini Mal, apa yang paling suka di Selayar? Yang paling kusuka di Selayar itu yang pertama itu Terlepas dari makanan, budaya, Makanan, pariwisata, orang-orangnya atau apapun. yang pertama itu orang-orangnya. Hmm. Karena dengan bahasa Selayar itu kan namanya bahasa ibu yang saya pakai itu dari SD sampai SMA itu saya pakai bahasa Selayar. Jadi di sekolah itu saya pakai bahasa Selayar, tidak pernah bahasa Indonesia. Nah, ketika saya kuliah di Makassar baru menggunakan bahasa Indonesia yang dialek Makassar itu kayak susah. Jadi jangankan kita mau belajar bahasa Inggris, mau belajar bahasa Makassar lagi itu kita kesulitannya ini susah. kita dari Selayar terus kemudian ke Makassar Ya, harus lagi menyesuaikan sama beradaptasi. bahasa baru. Apalagi kita merantau lagi ke sini kan. Nah, Iya, menyesuaikan iya lagi benar. Jadi yang paling saya rindukan itu di Selayar itu paling saya suka ya. Yang pertama bahasanya, Berarti suka ngobrol. suka ngobrol saya bahasanya. Terus dengan apa kayak ya tahulah sendiri kalau misalnya orang-orang yang bahasa aslinya itu kan ada kayak majas-majasnya begitu. Majas-majasnya itu yang kita bayangkan itu kayak apa ya kalau misalnya di dalam dunia komedi.
terlalu hiperbola, berlebih-lebihkan begitu. Nah, Majas apa gitu? Eufemisme. Eufemisme gitu. Jadi di Selayar itu saya suka di situ. Apalagi ngobrol dengan orang-orang kampung kan. Itu ketawanya itu aduh sampai itu ya itu yang paling saya rindukan. Yang kedua, makanan. Makanan itu saya di Selayar itu tidak pernah makan kayak pernah. Maksudnya jarang makan ikan yang sudah di es. Kalau di kota kan ikannya sudah di itu es. yang paling suka. Jadi ikan yang baru ditangkap kita makan. Oke. Itu makanannya. Yang kedua, Tiga. yang ketiga masih ingat berarti. Saya melatih fokusnya. Yang ketiga itu yang ketiga itu pariwisatanya Selayar. Itu karena lautnya saya memang lebih suka laut dibanding gunung. Mungkin karena saya lahir di Selayar ya. Kalau saya sendiri yang paling kusuka dari Selayar itu sebenarnya makanannya, Bang. Makanannya kayak nasi santan, Ikan bakar. Ya. Itu yang kayak aduh. Sama yang kayak kelapa. Ya, kelapa. Yang kelapa muda itu kayak Saronso, aduh mantap sekali. Begitu-begitunya tuh yang kayak iya. kapan lagi. Selalu Kak begitu tuh kayak. Itu yang selalu kerindukan. Terlepas dari itu ya apa yang lu bilang tentang bagaimana orang-orang Selayar itu saling menghargai, bagaimana orang-orang Selayar itu kalau ngobrol sampai bisa lupa waktu Iya, gitu, betul. Itu yang kemudian jadi kerinduan sendiri gitu. Tapi kalau misalnya tentang bahasa Selayar ini, bagaimana merawat bahasamu ini di perantauan? Kan banyak orang yang sampai di sini, kenapa dia tidak mau bahasa Selayar begitu? Banyak, bukan hanya orang Selayar ya. Ya, terutama banyak orang-orang Sulawesi lah. Maksudnya tidak pede menggunakan bahasa daerahnya ketika di perantauan begitu. Kalau saya persoalannya bukan ndak pede. Kalau kita pakai bahasa Selayar di perantauan orang ndak bisa aja cerita. Oh ya. Tapi caraku untuk sebenarnya kan mau tidak mau harus komunikasikan sama orang di sini toh. Oke. Karena ada beberapa temanku termasuk kau, ada juga sepupuku tinggal di sini, ada omku banyak juga saudara gitu. Jadi kayak masih bisa aja gitu masih bisa aja cerita pakai bahasa Selayar. Oke. Yang saya maksud tadi itu kenapa orang tidak pede menggunakan bahasanya. Jadi kadang misalnya ada 2 orang ketemu nih bahasa Selayar. Tapi ada orang lain nih. Tapi dia tidak mau menggunakan bahasa Selayar itu. Ada orang begitu. Ada orang Selayar ketemu orang Selayar, tapi karena ada orang bukan Selayar itu untuk itu kalau saya bisa maklumi. Oh iya. Itu bisa saya maklumi. Karena kemungkinan takut tersinggung orangnya. Temannya. Jadi gunakan bahasa yang mungkin bisa mengerti. Bahkan ada yang lebih parah, Teman saya pernah, tapi masih di lingkup Makassar, dia ditelepon orang tuanya. Dia saking tidak maunya pakai bahasa Selayar di angkot, dia tidak angkat itu orang tuanya. Nah itu maksudnya bahasa Selayar ini adalah bahasa, maksudnya setiap itu kalau misalnya kita lihat data Kemendikbud itu hampir setiap hari itu ada ribuan bahasa daerah itu punah karena penuturnya yang kurang. Jadi menurutku bahasa Selayar ini kan bahasa yang jarang kita dengar di media online. Yang paling kita sering dengar itu bahasa Bugis, bahasa Makassar. Bahasa Makassar kalau misalnya di lingkup Sulawesi bahasa Manado lah misalnya. Bahasa Selayar ini jarang ada penuturnya. Maksudnya di media-media ya. Saya lihat. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita perlu membuat konten bahasa Selayar untuk memperkenalkan? Menurutku ini bagian dari cara-cara untuk rawat ini semua gitu. Kalau misalnya ketemu kan kayak mungkin ada beberapa kata-kata yang atau diksi-diksi yang mungkin bisa disampaikan ke teman-teman. Ini menurutku bagian dari cara kami untuk rawat gitu semua. Iya, karena kalau kita tidak rawat ya, bahkan orang-orang yang tinggal di kota ya, kota Benteng itu kan mereka kebanyakan ya, hampir mereka itu menggunakan bahasa Indonesia, bahasa logat dialek Makassar lah ya. Jadi kalau misalnya kita ngobrol dengan mereka itu, ada teman saya beberapa, saya tidak menyebutkan semua ya. Kalau misalnya ada bahasa Selayar yang asli itu yang kalau kita ucapkan mereka tidak mengerti, kayak misalnya mengerti tarambalung. Tahu. Nah, tahu. Ada orang yang tidak mengerti itu. Ada orang yang tidak mengerti itu. Jadi memang bahkan di lingkup Selayar saya sendiri ini kita maksudnya sudah ada yang punah di Kota Benteng itu bahasanya. Tapi itu tunggu dulu. Perjelas gini, karena ada beberapa kata yang mungkin di beberapa tempat itu akan berbeda. Kalau saya tarambalung itu jatuh yang kayak jatuh sesar mungkin ya. Jatuh kan, terus lompat begitu. Begitu kan ini sulit juga saya definisikan. Tapi begitu bentuknya itu sama juga. Oke. Begitu. Jadi memang ada banyak maksudnya bahasa Selayar ini yang penting itu yang pertama kita rawat itu.
Oke, apa harapanku semoga dengan konten ini, apa yang kemudian Ihwal, saya, teman-teman juga mau jaga di Selayar, itu bisa jaga sama-sama dengan keragaman ataupun dengan kemungkinan salah satu alternatif dengan adanya konten ini dan bisa sampaikan ke teman-teman di luar dari Selayar. Betul. Gitu. Ada satu, saya ingat. Ada seorang YouTuber di Selayar itu, dia tuh menggunakan bahasa Selayar dalam kontennya. Saya suka itu. Ada. Jadi, dia tuh masih menggunakan bahasa Selayar asli untuk memperkenalkan bahasa Selayar. Jadi, mungkin orang-orang yang baru nonton channelnya itu atau baru mendengar. Icang Kelana namanya. Icang Kelana. Jadi ada namanya kue yang tahu Suliman Dapa? Yang apa? Yang Roma Selayar. Roma Selayar itu bagus. Maksudnya haruslah ada orang-orang ini di sini untuk berani mengucapkan, maksudnya berani menggunakan bahasa Selayar itu. Artinya jangan kita malu lah untuk menggunakan bahasa Selayar itu karena itu yang penting untuk kita jaga. Kalau saya percaya Kak, sebenarnya bukan persoalan malunya, tapi persoalan bagaimana Ki bisa ngobrol sama orang dengan menggunakan bahasa gitu. Jadi pilih Ki selalu Ki memilih bahasa yang general dan bisa dimengerti oleh orang gitu. Tapi kalau misalnya mau berbicara persoalan publikasi bahasa, mungkin di situ mungkin ya supaya bisa dikenal bahwa ternyata Selayar itu ada bahasa tersendirinya gitu. Mungkin ya ini salah satu caranya. Betul. Jadi kenapa saya selalu bilang banyak yang malu? Jadi kita belajar dari bahasa Thailand ya. Kita lihat orang Thailand itu cantik. Wow. Sebelum dia ngomong itu masih terlihat cantik. Tapi setelah dia kapung hap, ngamani kelai hap itu langsung tergugur kecantikan. Kalau saya malah kalau saya pribadi enggak pernah lihat begitu. Oh iya. Maksudku oke. Nah, ini itu perspektif yang lain ya. Itu maksudku keragaman itu. Ya, itu. Ya sudah berbeda, enggak harus karena perbedaan orang kita hindari Ya, gitu. betul. Tapi pernah dengar orang bahasa Selayar cewek itu pakai bahasa Selayar? Oh, apa? Cewek Selayar menggunakan bahasa Selayar misalnya di perantauan. Sering ya. Bahkan kalau ketemu sama orang Selayar di sini, kayak ada kesenangan tersendiri gitu. Itu kayak dapat saudara begitu. Bisa ki ya kayak mendengar bahasa Selayar itu kayak kita di kampung. Kayak kita berdua. Itu bukan ki orang yang kenal dari Selayar terus di Makassar kenal. Enggak, di sini pakai di sini kenal. Terus kayak dan di situ posisi baru Kak juga sampai sini. Baru Kak berapa lama? Terus ada datang ke sini. Jadi kayak ada ternyata orang yang bisa kok bahasa Makassar selain keluarga gitu. Karena ya itulah. Itu yang penting kita jaga selain yang lain ya. Yang bahasa dan pariwisata juga itu penting. Oke. Mungkin teman-teman itu dulu sebagai perkenalan di konten ini. Kedepannya saya sama Ihwal akan mencari narasumber ya. Akan berbicara tentang Selayar, kenapa Selayar dan bagaimana itu Selayar. Iya. Karena pasti orang-orang yang merantau ini pasti setelah tidak di Selayar dia tuh punya ide-ide tentang Selayar, bagaimana Selayar nantinya. Itu yang mau betul. Kayaknya mau tanya ke orang-orang bagaimana pandanganmu menuapakan Selayar, apa yang harus ditonjolkan di Selayar, itu yang mau kita tahu begitu. Betul. Pasti kan orang punya perspektif yang berbeda-beda tentang Selayar. Ada yang mungkin mau membangun pariwisatanya, ada yang mungkin mau membangun misalnya budayanya itu yang penting. Ya, karena mau dilihat sebenarnya dengan profesi yang berbeda-beda. Kita punya tujuan apa untuk Selayar gitu. Kalau misal mungkin akan berbicara sama guru nantinya, ya bisa itu. Guru itu akan berbicara tentang apa tentang Selayar gitu. Berbicara kita tentang bersama ustaz misalnya. Ya, betul. Banyak profesi yang bisa kita ajak ngobrol dan mau nampakan tentang Selayar. Oke. Mungkin itu duluan untuk sebagai pengenalan di konten ini. Semoga bisa jadi ruang untuk mempublikasikan Selayar itu sendiri. Gitu. Dan mungkin ada yang tersinggung dari kata-kata saya tadi ya. Pasti ada penonton itu yang di-cut. begini ya. Itu adalah pemantik ya. Harus kontroversi ya. Oke, terima kasih teman-teman. Saya Ilham. Saya Nur Ihwal. Terima kasih.